Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Adam di sini. Kali ini kita akan membahas HISIS kembali ya teman-teman. Lebih tepatnya kita akan membahas tentang AGRU atau Acid Gas Removal Unit, yang biasa juga dikenal dengan amin gas treating. Karena absorben yang digunakan adalah kebanyakan amin dan segala macam tipe-tipenya. Bagaimana cara membuat proses simulasinya? Kita langsung saksikan saja videonya ya teman-teman. Ya, kita sudah berada di jendela HISIS-nya ya teman-teman. Kita langsung saja ke New dan Case, dan kita akan sedikit menunggu, dan kita sudah sampai di tampilan untuk memulai proses simulasinya. Sebelum kita memasuki bagaimana cara membuat proses simulasi dari absorber amin gas treating, kita harus tahu dulu kenapa kita harus membuat simulasi ini. Yaitu fungsi amin gas treating ini adalah menghilangkan atau meremove gas acid atau asam yang biasanya pada umumnya adalah CO2, COS juga, ataupun H2S ya teman-teman. Jadi ada tiga komponen utama yang akan di-remove dari proses ini, dari absorber ini dengan solvent-solventnya amin tadi. Concern kita terdapat pada H2S-nya ya teman-teman, karena H2S ini adalah zat toksik yang hanya sekian ppm saja dapat membunuh manusia. Yang perlu diketahui teman-teman adalah hidrogen sulfida atau H2S ini terkandung secara natural di dalam natural gas. Jadi di proses ini kita akan berkutat dengan natural gas yang mengandung H2S maupun CO2. Ada pula tujuan-tujuan mengapa harus dihilangkan H2S maupun CO2 ini adalah pertama untuk H2S karena beracun. Yang kedua untuk memenuhi spesifikasi dari pembeli gas. Tentu saja kalau kita jualan gas ya, penjual ya. Kita jualan gas gitu kan, kita perusahaan penjual gas, kita menjual dengan spek sekian gitu. Dan biasanya pada umumnya H2S itu maksimalnya adalah 4 ppmv volume ya. Ada juga yang mengatakan 10 sampai 100 ppmv. Karena H2S ini jika dibakar akan menghasilkan produk SO2 dan itu akan menyebabkan hujan asam, dan itu kurang bagus buat lingkungan. Terlebih lagi gas H2S ini tidak berbau dan tidak berwarna. Jika sekian ppm mencukupi untuk meracuni manusia, itu akan sangat berbahaya. Kita tidak bisa mendeteksinya. Sedangkan untuk CO2, kita akan menghilangkan CO2 karena CO2 ini tidak diharapkan. Dikarenakan jika kandungan CO2 yang tinggi dapat mengurangi heating value ya teman-teman, dan ini merugikan untuk penggunaan natural gas. Dan juga jika ada CO2, teman-teman sendiri juga tahu kalau CO2 mencapai suhu minus 70 derajat Celcius akan berubah menjadi dry ice atau es kering. Jika CO2 ini masih terkandung dalam natural gas dan gas ini diproses untuk dilikuidifikasi, dijadikan LNG, maka akan terbentuk dry ice pada proses itu, dan ini tidak diharapkan. Bisa saja menyumbat pipa. Dan juga ada opsional di mana CO2 ini dapat dipakai sebagai injection gas ya. Teman-teman tahu jika di oil and gas terkadang CO2 dipakai untuk EOR atau EOR ya, EOR bahasa Indonesianya kalau ngomongnya enak, atau enhanced oil recovery, di mana gas CO2 diinjeksikan kembali ke dalam sumur agar bisa mengangkat oilnya. Dan terakhir untuk diketahui bahwa metode dalam simulasi yang akan kita buat hari ini adalah chemical absorption, yaitu absorpsi secara kimia. Banyak sekali metode bagaimana cara meremove acid gas atau si CO2 H2S ini, termasuk chemical absorption yang akan kita lakukan, physical absorption, physicochemical absorption, physical adsorption, cryogenic fractionation, cremation, ataupun membran, ataupun direct conversion to sulfur. Setelah kita mengenal macam-macam acid gas treating, kita langsung saja masuk ke simulasinya teman-teman. Setelah kita berbicara panjang lebar tadi ya teman-teman, kita langsung saja memasukkan komponen-komponennya, dan kita punya soal di sini ya, itu ya seperti biasa. Kita punya case di sini, kita memiliki natural gas yang memiliki komposisi methane, ethane, propane, CO2, H2S, H2O ya Bapak. Lalu kita langsung masukkan tadi metan. Langsung cepet-cepet aja ya, karena sudah banyak sekali waktu yang kita pakai untuk berkenalan dengan proses ini tadi. Metan, etan, propane, dan CO2, H2S, H2O. CO2, H2S, CO2. Langsung saja ketik di sini CO2. H2S ya, H2S ini bahaya ya Bapak, jangan sampai gitu seperti itu. Karena H2S ini tidak berbau dan tidak berwarna seperti itu. Jadi ya sangat berbahaya jika di lingkungan oil and gas seperti itu ya. Karena terkandung dalam natural gas secara alami seperti itu. Dan H2O ya, H2O. Dan seingat saya H2S itu jika dalam konsentrasi yang rendah dia agak berbau busuk. Konsentrasi rendah dia berbau busuk, sedangkan jika konsentrasi tinggi dia tidak berbau karena hidung kita sudah mati rasa katanya. Yang lebih tahu komen di bawah ya teman-teman. Oke. Dan tidak lupa juga setelah komponen gas ini kita masukkan amin ya, amin ya.
amin atau MDA. Jenis amin yang kita pakai ini adalah MDA atau metil dienolamin yang seingat saya cukup selektif terhadap H2S ya teman-teman. Jadi dia lebih selektif terhadap H2S. Masih banyak jenis-jenisnya mulai dari DEA, MEA, MDA dan kawan-kawannya, tapi di sini kita akan menggunakan MDA seperti itu. Dan langsung saja kita ke fluid package dan kita akan menggunakan bukan Peng Robinson kali ini, kita akan menggunakan acid gas chemical solvent ya. Kita klik aja langsung di atas ini paling atas karena hurufnya A ya, paling atas. Ya sudah hijau, lalu kita ke simulasinya. Langsung klik saja. Dan kita klik MD aminnya ya teman-teman, adjust, oke, sip dah. Nah, akan muncul seperti ini dan berbagai macam amin-amin yang disupport oleh si fluid package ini ya, DEA, DGA, DIPA, MDA segala macam. Saya tidak terlalu hafal juga dan masing-masing memiliki selektivitasnya sendiri. Nah, ini sudah hijau, lalu kita tunggu sebentar dan simulation ya, kita tunggu sebentar ya. Nah, seperti itu. Kita pinggirkan ke kanan, lalu kita akan memulai dengan stream yang pertama. Klik kiri, lalu klik lagi di sini, klik 2 kali dan kita akan memasukkan properties yang ada. Di sini saya akan memasukkan komposisi yang pertama kali ya teman-teman. Dan kita akan memasukkan komposisinya teman-teman sesuai dengan case-nya, yaitu ya ini 87 sekian. Oke, kita akan pelan-pelan mengisi 8742 0.87. Oke, muncul jendela baru 0.4. Oh sorry, 0,4. Ingat ya, persennya jadi desimal 0.02 seperti itu. Hati-hati jangan sampai terkecoh. Banyak yang sering kelupaan termasuk saya ya. 3,96 berarti 0,0396 0.0396 0.0211 lalu 0.93%, berarti di sini 0.00 2 kali 93. Oke, enter dan 1, totalnya 1. Jika teman-teman tidak mendapatkan 1, langsung aja normalize, tapi tidak dianjurkan ya teman-teman, itu cara yang malas gitu ya. Kalau pakai juga nggak apa-apa sih. Oke, kita nolkan aja MDA-nya karena kita hanya membuat natural gas aja. Ini adalah feed natural gasnya, kita oke. Ya, seperti ini muncul dan kondisinya kita akan memasukkan kondisinya di sini. Nah, fluid package-nya acid gas chemical solvent ya, seperti yang saya bilang tadi. Temperaturnya 35,5. Oke. Temperaturnya 35,5. Oke, 35,5. Nah, lalu pressure-nya 5568 kPa. 5568 kPa susah sekali ya. 5568 kPa gitu kan. Oh, sudah kPa. Enter aja. Oke. Lalu kita ke, dan flow-nya di sini adalah 15,8 million metric standard cubic feet per day ya, seperti itu. Dan kita akan memasukkannya bukan di mass flow tapi di molar flow. Ya kok bisa bang? Nggak tahu juga. Oke, 15,8 seperti itu ya, kilomol. Tapi di sini di bawah sini ada MMSCFD gitu kan. Oke, di sini 15,8 tapi jadinya 787 kmol per jam. Itu hanya konversi saja. Maksudnya ya 15,8 juga. Oke, dia hanya otomatis dan kita sudah mendapatkan stream kita yang biru dan bagus. Ini sudah approve. Kita ganti namanya menjadi natural gas. Lalu selanjutnya di case ini kita akan langsung menspesifikasikan MDA dan absorbernya. Tapi sebelum kita menggunakan absorber, saya menyarankan teman-teman menggunakan knockout drum atau FWKO lah yang enaknya ya, free water knockout drum. Jadi kita akan memisahkan air ya. Selama masih bisa dipisahkan air, pisahkan saja untuk meringankan kerjanya absorber ya. Jangan terlalu banyak air seperti itu ya. Seperti video-video saya yang sebelumnya teman-teman bisa menonton, yaitu video-video tentang dehydration unit ya, pengeringan gas seperti itu. Nah, ini adalah knockout, nah KO gitu kan, seperti itu. Yang ini adalah liquidnya, ini adalah free water seperti itu. Water. Nah, oke. Dan langsung hijau ya teman-teman, tidak ada spesifikasi khusus yang harus dimasukkan ke dalam separator 2 fasa ini ya. Ini separator 2 fasa karena dia hanya memisahkan 2 fasa saja. Kalau mau masukkan spesifikasi boleh, tapi di sini saya tidak. Dan untuk mereview free water yang terpisah nanti saja di akhir video. Dan kita langsung saja memproses gas yang keluar dari FWKO ini masuk ke absorber. Sebelum kita memasukkan natural gas kita ke dalam absorber, kita harus membuat stream MDA kita dulu, absorbannya kita dulu, yaitu si MDA
ya yang akan dimasukkan dari atas. Jika teman-teman sudah pernah menonton video saya tentang dehydration unit, sama persis bagaimana cara kerjanya, di mana absorber itu bekerja dengan cara menspraykan absorban dari atas, lalu gas ditembakkan dari bawah. Gas pasti akan naik ke atas, sedangkan liquid akan jatuh ke bawah. Jadi seperti shower seperti itu, dan akan terjadi mass transfer atau perpindahan massa si H2S dan CO2 ini masuk ke dalam si absorbannya secara counter current ya teman-teman. Untuk lebih detailnya di dalam nanti akan dibahas sekaligus di sini ya. Oke, untuk spesifikasinya di sini kita mendapatkan MDA dengan komposisi 20 dan 80%. Kita langsung ke komposisi. Di sini ada MDA-nya 0.2. Nah kan saya saja hampir salah seperti itu. Di sini 0.8. Enter. Untuk informasi teman-teman, di sini saya menggunakan absorban MDA, di mana MDA ini memiliki komposisi 20 sampai 50%. Sisanya air ya. Untuk absorban, sebagai dia absorban di kolom absorber acid gas treating ini. Untuk komponen-komponen lain seperti MEA, DEA, DGA, DIPA segala macam itu berbeda lagi. Mungkin akan saya tampilkan di bawah ini untuk spesifikasi kandungan-kandungannya ya teman-teman. Lalu kita oke saja. Setelah komposisinya terpenuhi, kita langsung saja mengisi kondisinya ya teman-teman. Mohon bersabar karena kita pelan-pelan dalam mengerjakan proses ini agar semua informasinya tersampaikan dengan benar. Lalu temperatur 42, 5600 kPa. 42 derajat Celcius, 5600 kPa. Dengan flow 50.000 kg per jam. Langsung kita masukkan 50.000 kg per jam dan langsung hijau. Nah, seperti ini sudah hijau. Lalu kita close. Lalu kita akan membuka absorber pada kolom separator di sini, dan di ujung sini ada absorber di sebelah kiri sini. Kita klik dan kita klik lagi di sini. Halo teman-teman semuanya, kami memiliki pengumuman di mana channel kami telah menyediakan barcode untuk OVO maupun GoPay bagi teman-teman yang ingin mendukung dan mensupport channel ini. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih pada teman-teman yang mendukung channel ini dan selalu setia dan memberikan dukungan moral maupun material. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi dan selamat menonton. Dan kita tunggu sebentar dan akan muncul kolomnya. Ciluk, Mbak. Nah, lalu kita klik 2 kali di sini, lalu inletnya kita masukkan namanya apa tadi? 1 ya, seharusnya tadi Lean MDA seperti itu ya. Bottomnya KO, nanti kita ganti namanya lah, susah sekali namanya KO. Lalu overheadnya sweet gas seperti itu, sweet gas. Kok namanya sweet gas, Bang? Nah, sweet gas itu gas yang sudah tidak asam. Kalau sudah masih mengandung H2S maupun CO2, namanya bukan sweet gas tapi sour gas. Makanya proses ini namanya gas sweetening, untuk memaniskan gas, untuk menghilangkan gas asam maksudnya. Lalu di sini menjadi rich MDA seperti itu ya. Rich ini adalah MDA yang mengandung banyak sekali gas asam. Kalau lean adalah yang miskin akan zat asam, dia belum mengabsorb gas asam. Oke, lalu kita next. Oke, sebelum kita next, kita lihat dulu case-nya. Kita mendapatkan di sini PS1 5300 kPa dan di sini ada 5500. Oke. Di sini tekanan rendah biasanya yang di atas 5300, 300 kPa. Oke. Dan yang di bawah adalah 5500. Oke, perbedaannya 200 kPa ya, sekitar 2 atm saja. Lalu kita next lagi, di sini optional temperature. Tapi kita lewatkan saja, sepertinya tidak ada ya, tidak ada. Kita next dan oh di sini ada done sudah. Oke, langsung bisa done ternyata. Dan oke. Dan yang perlu kita isi ialah stage-nya ya teman-teman. Di sini kita ada 20 stage dan kita isi saja di sini 20 stage. Dan sudah terang dan hasilnya kita tunggu iterasinya ya, mungkin akan saya perbesar di sini sampai kapan dia akan konvergen dan boom ya. Hijau sudah ya teman-teman, di sini sudah konvergen. Setelah konvergen, mari kita cek sedikit kandungan acid gasnya dalam natural gas, di mana komposisinya di sini ya adalah H2S-nya adalah 0.02 atau 2% ya teman-teman. Kalau kita lihat basisnya di sini mole flows di sini adalah 16 kmol per jam dan di sini CO2-nya adalah 31 kmol per jam. Sedangkan pada sweet gasnya, gas yang sudah bersih akan acidnya, komposisinya adalah
Nah, di sini H2S-nya kosong, Bapak. 0. Dan di sini adalah 0,7%. Jika kita melihat dari mole flows-nya, maka benar-benar 0, Bapak. Dan CO2-nya hanya 5. Tadi CO2-nya di inputnya, di feed-nya itu 30-an ya. Oke. Jika dilihat secara kasar, acid gas-nya turun secara signifikan. Lalu hal yang akan kita lanjutkan ialah kita akan menempatkan valve di sini 425 kPa. Berarti kita turunkan ke 425 kPa. Berarti kita buka saja di sini pressure changer, di sini control valve, lalu kita buka di sini, klik 2 kali, inletnya rich MDA dan outletnya adalah to flash separator ya. Oke, dan kita langsung saja ke worksheet dan ke tujuannya 425 kPa. Dan ya, sudah hijau. Lalu setelah kita turunkan tekanannya dari 5500 kPa yang terlihat di sini ke 425 kPa, kita walaupun tidak ada di sini kita tempatkan flash separator, kita akan gunakan flash separator ya teman-teman. Jadi untuk memisahkan gas-gas yang masih terikut ke dalam rich MDA. Jadi ada saja gas blow by. Gas blow by itu gas yang terikut ke dalam liquid yang harus kita pisahkan seperti itu, karena dimana regenerator MDA ini memiliki reboiler ya teman-teman, bisa tahu lah ada gas flammable dan ada panas di situ, akan terjadi apa. Jadi usahakan kita pisahkan dulu dengan menggunakan flash separator. Kita masukkan to flash separator, yang ini adalah flash gas dan di sini adalah to regenerator seperti itu. Kita enter tanpa spesifikasi apapun, langsung selesai. Dan kita bisa melihat di sini flash gasnya, kita komposisinya kita bisa melihat di sini tuh masih ada metan, etan dan kawan-kawannya. Jika kita lihat di sini mole flows-nya ya, walaupun sedikit tapi setidaknya kita pisahkan dulu seperti itu. Setelah kita mendapatkan absorber yang konvergen dengan proses yang sedemikian rupa seperti yang di layar, kita bisa menspesifikasi ya teman-teman. Jadi kita akan menspesifikasikan internal dari absorber ini. Kita langsung masuk saja ke internal, oke? Dan kita akan mengisi spek internal dengan data-data ini dengan cara kita add new. Nah, seperti itu, dan kita tunggu sampai dia mengenerate dari spek. Nah, seperti ini akan muncul spek-speknya, dan tentu saja kita akan mengisi jenis daripada isinya si absorber ini, mulai dari packingnya, apakah kita akan memilih package column yang isinya ratching ring, ball ring, segala macam, atau kita akan memilih tray, dimana kita akan menempatkan tray-tray dengan jenis shift tray maupun bubble caps tray. Namun untuk absorber di sini HiSys merekomendasikan dengan menggunakan package column ya teman-teman. Jadi kita langsung saja mengisi dari tray ini nih, internal type, ke package column ya, seperti itu. Packed, dimana isinya adalah packing yang bentuknya tidak jelas itu, yang fungsinya adalah meratakan dan memperluas media kontak antara gas dan liquid. Dan untuk tipe packing yang disarankan oleh HiSys di sini, saya akan menggunakan ratchet ring ya teman-teman. Di sini ada ball ring dan kita cari R di sini ratchet ring. Oke, di sini ratchet ring ya di sini. Nah, ratchet ya. Lalu untuk vendornya sendiri saya lupa namanya, yang biasa dipakai vendornya ya ratchet juga. Oke, di sini ada vendornya, packing vendor ratchet ring. Nah, seperti itu. Dan untuk ukurannya seingat saya 35 mili. Oke, 35 mili atau bukan? Ya, 35 mm. Nah, dan sudah konvergen di sini internal input incomplete, karena di sini kita akan menggunakan tray spacing atau section packed height seperti itu. Kalau teman-teman memilih tray, maka yang akan dihitung adalah tray space-nya. Jika teman-teman memilih tray height-nya adalah 2 meter, maka itu maksudnya adalah tinggi dari tray-nya, satu tray-nya. Jadi kalau tray-nya adalah 20, maka 2 meter kali 20. Berarti tinggi daripada kolomnya adalah 40 meter kasarnya. Seperti itu, karena memiliki 2 meter kali 20 tray. Jika teman-teman memilih packed column, maka kita hanya mengisikan satu tinggi saja. Contoh mengisi 20 meter, maka satu panjang 20 meter itu adalah isinya packingnya. Seperti itu. Dan kita mengisinya 13 meter di sini. Kita enter. Kalau tidak salah 13 meter. Oke, 13 meter height. Dan siap kita run ulang. Oke, kita run. Dan kita run ulang dan masih oke. Satu kali iterasi saja sudah konvergen ya teman-teman. Setelah kita konvergen dengan hanya satu iterasi ini teman-teman, kita langsung saja close dan teman-teman bisa melihat pemandangan yang cukup enak di sini, yaitu
ujung daripada di sini spek ini, internal ini menjadi biru ya teman-teman. Jadi kita sudah mendapatkan internal speknya ya teman-teman, berdasarkan vendor ratchet ring dan packing ratchet ring. Setelah kita mendapatkan flow sheet yang seperti ini, kita bisa mereview dari hasilnya ya teman-teman. Kita bisa membuka free water di sini dan natural gas di sini, dimana kita berhasil memisahkan sekian H2O ya. Kita bisa melihat di sini komposisinya berapa H2O atau air yang berhasil kita pisahkan sebelum memasuki absorber. Dari 7,3 kmol yang terpisah di free water yang kita buang adalah 6,2. Jadi secara kasarnya free water knockout drum kita ini cukup mendukung absorber, cukup meringankan kerja absorber karena kita dapat membuang air atau free water sekitar 6,2 kmol per jam ya teman-teman. Yang mana jika dikilogramkan setara 100 kg per jam. Dan untuk proses pemisahan asamnya, gas asamnya, kita bisa memperoleh perbedaan dari natural gas dan sweet gas dengan spesifikasi seperti di sini. Nah, teman-teman bisa melihat untuk fitnya natural gasnya di sini 684, masih 682, yang duanya itu mungkin masuk ke flash gas yang separato itu terikut dia gas belabay dan segala macamnya. Dan di sini ada H2S 16. Nah, di sini 0, H2S-nya menjadi 0. Mungkin karena fitnya MDA yang terlalu banyak 50.000 kg per jam dengan komposisi 20%. Di situ angka 50.000 di situ hanyalah gambaran untuk fit MDA. Teman-teman bisa memvariasikan agar benar-benar presisi secara ekonomi maupun secara teknis, dimana mampu menghabiskan atau meremove H2S maupun CO2, tapi juga hemat dalam hal MDA. Mungkin di sini 0 bisa habis karena MDA-nya terlalu banyak, jadi tidak ekonomis ya intinya teman-teman, karena terlalu kebanyakan beli MDA ya. Dan tidak lupa juga di sini CO2-nya 31 menjadi 5 karena dia lebih menghabiskan H2S-nya, dia lebih selektif terhadap H2S-nya teman-teman. Dan untuk review dari internal spek pada absorber ini ialah bonus dari video saya kali ini. Mohon maaf jika videonya terlalu panjang. Di sini kita bisa mereview pada view hydraulic plots, di mana kita bisa mendapatkan grafik-grafik hidrolik pada absorber ini, mulai dari tray-nya, tray paling atas menuju semakin bawah. Nah, di sini tray-nya kita bisa melihat sampai tray yang paling terakhir 20, di mana grafik ini menggambarkan dari kondisi operasi kita. Dengan adanya hydraulic plot ini kita bisa memprediksi atau aware terhadap kendala-kendala yang akan terjadi ya teman-teman, seperti downcomernya maupun jet flooding, terjadi flooding, whipping dan segala macam seperti yang teman-teman hitung pada kolom destilasi. Tapi untuk absorber packing di sini tidak ada range atau segala macam bagian untuk whipping, downcomer, jet flooding dan segala macamnya. Namun di sini tidak ada, dan mungkin akan saya bahas di video kedua untuk regenerator, karena regenerator MDA menggunakan alat distilasi kolom, dimana akan memisahkan atau membuang si acid gasnya, dan itu adalah tray, dan tray pastinya akan ada segala macam grafik dari sini. Jadi di sini tidak saya bahas untuk masalah-masalah itu. Oke teman-teman, sampai di sini saja dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika punya pertanyaan langsung saja komen di kolom komentar. Jika pun teman-teman punya saran langsung saja tulis. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video gas treating selanjutnya. See you next time and boom, bye bye.